Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup Surau 3 Mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah pada masa pelajaran terdahulu kita dalam rangka bertauhid tentang menyempurnakan kodrat Allah pada diri kita. Apa gunanya kodrat Allah disempurnakan? Menyempurnakan hakikat dari kodrat Allah. Zahirku Allah berwujud, Muhammad bernapas akan aku, itu adalah hakikat. Hakikat ini harus mutlak sempurna demi menunggu kehadiran hakiki. Kehadiran hakiki yang akan bersemayam di dalam kodrat yang hakikat menuju ketunggalan, yaitu batin tunggal yang berdiri di dalam alam tunggal. Ini yang dikatakan bersatu dalam wahidatul wujud. Kalau kodratnya ada, hakikatnya ada, hakikinya tak ada, berarti belum nyata. Belum nyata dan belum benar adanya dia. Jadi dalam rangka mendapatkan hakiki dari hakikat, kita ingin tahu seperti apa hakiki itu. Allah telah menunjuk suatu sifat di diri dia untuk menjadi ketuhanan oleh semua umat. Siapa yang dia tunjuk adalah batin tunggal oleh Allah
untuk menjadi Tuhan oleh sekalian alam dan umat. Siapa yang bisa menjadi Tuhan oleh sekalian alam dan umat adalah batin tunggal yang menjadi kodrat ibadah yang nyata menjadi kodrat Tuhan. Seperti apa macam daripada kodrat itu? Macam dari kodrat itu kita lihat dalam sebuah pertanda, yaitu seperti kodrat Ka'bah Baitullah. Ka'bah menandakan, memberikan pertanda kepada zahir dari batin Baitullah. Apa zahir batin Baitullah? Qaf itu berarti sempurna, sementara ain melihat zat, yaitu dengan nyata. Jadi batin yang terlihat dengan nyata disebut Ka'bah. Kalau di diri kita dia berupa jasad. Dan Baitullah adalah mewujud dari batin yang terlihat. Baitullah adalah nama batin Ka'bah. Jadi Ka'bah itu juga dinamakan sebuah kodrat batin yang terlihat. Siapa nama batin terlihat itu dinamakan Baitullah. Itu yang jatuh kepada diri, ya, itu yang jatuh kepada diri kita. Itulah batin tunggal yang akan kita dapati di saat kita melakukan salat. Nah, kalau kita tak jumpa dengan batin tunggal, berarti perintah Allah untuk mendirikan solat, berarti gagallah kita dapat. Ya, gagallah kita dapat batin tunggal yang dia akan menyatu pada diri yang hakikat menjadi diri ahli ibadah. Nah, dia akan menjadi diri ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ini dia punya nama. Nah, dia punya wujud, dia punya bentuk. Nanti itulah yang akan berterjadi pada bismillah. Nah, nanti kita faham. Nak faham bismillah itu sudah bezalah dengan bismillah yang pada hakikatnya. Tapi bismillah pada hakikinya kita nak tahu dengan nama Allah. Nah, siapa yang memakai nama Allah tu? Siapa wujud yang memakai nama Allah tu? Nanti kita akan bisa tahu, kita akan bisa tengok kalau kita sudah berhasil jumpa dengan batin tunggal di dalam solat kita ni. Nah, makanya kita belajar macam mana hakikat ni sempurna ada dia. Sempurnalah aku berzahir Allah berwujud Muhammad. Supaya tak payah nanti kita ni tak gagal untuk dapat batin tunggalnya. Ya, supaya batin tunggal ni nak faham lah kita macam mana supaya batin tunggal ni masuk kepada kodrat diri kita. Nah, Ka'bah Baitullah ini adalah semacam petanda saja, ya, petanda pada kodrat diri kita. Nah, kalau Ka'bah dengan Baitullah itu sudah menjadi satu, apa nama dia itu? Masjidil Haram. Apa hakikat daripada Masjidil Haram pada diri kita? Yaitu masjid itu adalah hakikat tubuh kita ni, ya, dikatakan bakah mubarakah, sebuah rumah yang bisa bercakap, yang bisa melihat. Ini namanya mubarakah. Mubarakah adalah kodrat diri yang dinobatkan sebagai rumahnya Allah. Nah itu namanya Baitul Makkah. Itu yang dikatakan daripada Masjidil Haram. Nah, haram itu apa maksudnya? Bukan makan haram, ya, bukan minuman haram, tetapi salah. Jadi tak adalah salahnya lagi.
Nah, kalau kita ni pernah pergi kunjung Mekah, kalau ada kita salah, nah nanti petugas dia cakap macam ni, haji, haram, haji haram. Nah, maksud dia haram tu salah. Kalau kita ni ada salah, petugas dia laskar lah, kalau kita cakap tu laskar dia di situ, dia bilang haji haram, haji haram. Nah, macam tu. Jadi kalau memang kodrat itu sudah menyatu pada diri kita ni, inilah yang dikatakan berpadunya batin zahir dengan Baitullah, Ka'bah Baitullah itu tadi menjadi tubuh kita. Pada diri dia masuk ke dalam diri kita ni, maka tak boleh ada lagi yang salah dalam menetapkan zahirnya Allah, dalam kita tetapkan wujudnya Muhammad, dalam kita tetapkan bernapas akan aku. Nah, ini tak boleh ada yang haram lagi, tak boleh ada yang salah lagi. Nah, ya, makanya awak kasih waktu panjang untuk amalkan macam tu, benda tu, biar betul-betul tak ada salah lagi lah haram di situ. Itulah hakikat daripada Ka'bah Baitullah tu. Itulah batin yang kita kalamkan tadi itu yang dinamakan batin diniyah. Diniyah itu adalah kodrat batin dinamakan Islam. Jadi Islam itu din. Din itu artinya nama sebuah batin, diniyah. Ya, diniyah itu sebuah batin. Batin tunggal inilah yang kita kata diniyah. Itulah yang kita batin tunggal. Ya. Nah, dialah yang akan hayat pada diri yang berkodrat zahir Allah. Dia pula yang akan berwujud Muhammad. Dia pula yang hidup. Nah, jadi kalau umpamanya Khalifah Soleh ini dia saya kasih kalam, Khalifah, kalau engkau tu ke pasar, engkau harus katakan Buya pergi ke pasar. Sebelum kau berangkat berjalan, kau macam tu kau kata. Nah, bisa tak kita bayangkan diri sendiri kalau sudah ada yang disampaikan, kalau sudah ada yang kita kalamkan wujudnya, nanti macam tu bismillah tu. Bismillah itu kan ada isinya batin tunggal tu, dan dialah yang bertajalli di situ, yang memakai nama Allah itu, yang memakai Rahman, yang memakai Allah, yang memakai Rahim. Makanya tak boleh kita gagal. Makanya kita harus betul-betul Masjidil Haram. Artinya tak boleh lagi ada yang salah di dalam perkara kita menetapkan zahirku Allah, berwujud Muhammad, bernapas akan aku. Allahu Akbar. Allah kita tengok zahir, aku yang hayat, akbar wujudnya Muhammad. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok yang tiga tu. Macam tu cara pengamalnya. Ya, dengan Allahu Akbar, Allah kan zahir. Kita tengok ni zahir dia adalah ni. Nah, hu itu aku. Hayat yang bergerak macam ni, yang turun naik bernapas, itu hayat. Itu aku. Akbar, ini wujud. Mim kepala, ha dada, mim perut, dal kaki, Muhammad. Zahirnya Allah, wujudnya Muhammad, yang bernapas akan aku. Tengoklah diri kita yang hidup hayat ni. Dengan Allahu Akbar. Kita ni pelan-pelan sajalah. Tak perlu kita cepat-cepat. Kalau kita nanti belum pas pandangan kita ni, kita pelan-pelan saja. Tak payah kita cepat-cepat. Asal kita berhasil. Sempurnalah kodrat tu. Allahu Akbar. Kalam dia tu itu saja pakai terus. Pakai kalam Allahu Akbar.
dimanapun kita berada, agar zahirnya Allah berwujud Muhammad, bernapas akan aku. Allahu Akbar. Nah, kita witirkan Allahu Akbar itu karena dipersingkat kata-kata tadi, kalam-kalam tadi itu. Zahirku Allah, berwujud Muhammad, bernapas akan aku. Nah, disingkat kalam dia ini dengan kalam Allahu. Saat kita kalam Allah, kita tengok zahir. Ini yang hidup. Akbar. Inilah bentuk wujud. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Nah, itu saya tu. Allahu Akbar. Boleh kita kalam, boleh sir. Disirkan juga boleh, tak payah, tak apa-apalah. Nah, macam tu. Jadi macam tu kita supaya Masjidil Haram betul-betul tidak ada lagi rumah Allah ini yang ada haramnya. Ada akal, ada nafsu, ada macam-macam lah yang tak ada sama Tuhan saja. Yang tak pantas lah Tuhan pakai sifat macam tu. Nah, supaya itu tak ada lagi, maka sucikan dengan Allahu Akbar. Di situ kita menetapkan perkara benda tu sehingga kita tak lagi ada yang haram atau ada yang batil. Gitu. Jadi tak ada lagi yang batil-batil, tak ada lagi lah. Nah, ini katanya Masjidil Haram. Karena sempurna Ka'bah pada zahir dan nyatalah yang hidup adalah Baitullah, dan dua-duanya itu adalah Ka'bah Baitullah dinamakan Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi kalau kita tengok orang melaksanakan haji itu, kalau dia tak tahu yang tiga ni, mana yang aku, mana yang zahir Allah adalah Ka'bah, wujud Allah adalah Muhammad, ya. Nah, ini kalau dia tak paham, Ka'bah itu juga lah yang Baitullah, ya, yang akulah yang mengatakan tawaf itu tadi, ya. Nah, aku bertawaf pada zahir dan batinku. Nah, itulah sebetulnya Allahumma labai, sari-sari kalau labai ini kita nak paham lah ni. Ya. Nah, seperti itulah diri kita nih. Makanya ibarat HP, kita charger, kita cas lah di Mekah itu. Macam tu. Jadi biar paham, ya. Baik, kita coba lah muzakarah biar lebih nak paham lagi lah. InsyaAllah. Salam zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, silakan siapa nak juru tablignya, sampaikanlah amanah kepada jemaahnya. Siapa nak bertanya, siapa yang tak belum paham, awak tanyalah biar cepat awak paham, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon rahim ya, sebagai juru tabligh, Bang. Silakan. Silakan, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dalam sihat walafiat, begitu juga para jemaah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, dalam ceramah ini Buya membahaskan tentang Ka'bah dan Baitullah yang bersatu menjadi Masjidil Haram. Masjidil Haram, iaitu berkah atau haram yang dikatakan batil, tidak ada salahnya lagi. Untuk itu para jemaah, untuk yang mengajukan soalan dipersilakan. Alhamdulillah, di sini kita ada Khalifah Muhammad Saleh. Lanjut untuk soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maka Buya sihat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Insyaallah, amin. Jadi yang disampaikan Buya tadi, Ka'bah itu jasad, Baitullah itu diri, dan termasuk di dalam ibadah haji yang dilakukan tadi, batin melilingi batinku dalam tawaf itu ya. Kalau boleh dibencikan dan dijelaskan Buya. Itu semacam petanda lah, ya. Itu adalah tanda-tanda atau yang diperlihatkan berupa alam. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kodrat batin ibadah macam tu. Baik, kalau kita ingin menyempurnakan batin Islam yang kita kata nama diniyah, kita harus tawaf. Nah, tapi tidak perlu jauh-jauh juga kalah ke Mekah tu, ya. Nah, melalui diri kita juga semua sudah bisa. Nah, macam mana pandangan kita itu bertawaf terhadap zahir Allah yang berwujud Muhammad, ya. Di situ kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nah, itu adalah semacam tanda supaya kita bisa mengamalkan pada diri, ya. Umat Allah itu bukan yang ada pada di atas tanah nih, bukan pula yang ada pada langit, ya. Umat Allah itu adalah di antara langit pada bumi. Nah, arti daripada itu adalah semua adalah tanda-tanda, yang nyata itu adalah manusia. Nah, sekarang macam mana kita bisa mendirikan kodrat batin diniyah itu? Islam itu nama, Islam itu asma. Nah, asma pi sifat, setiap nama itu dia punya kodrat, ya. Setiap nama dia punya kodrat. Apa kodratnya? Diniyah. Diniyah itu nama daripada batin Islam. Diniyah itu adalah sebuah wujud batin, ya. Nah, inilah yang kita mau kita capai. Batin diniyah itulah yang akan kita capai, yang akan nanti kita ajarkan macam mana cara dia bertajalli. Tapi kalau yang menunggu tajalli dia tak sempurna, tajalli dia tak sempurna, ini nanti tak bisa untuk dapat. Kita tak bisa dapatlah benda tu. Macam mana pun kita mencoba, tak masuk-masuklah. Batin tunggal tu tak mau masuk dia. Kenapa? Karena zahirnya Allah tak bagus, masih banyak haramnya. Wujud Muhammadnya tak bagus. Kenapa? Karena masih banyak haramnya. Aku adalah napasnya juga tak bagus, karena masih banyak haramnya. Itulah yang harus kita riyadhah, latihan, ya, biar nak bisa kita tu mabrur, biar pas hakikat hakiki pun datang. Kalau hakikinya masuk, hakikatnya tak payah ragu lagi, tak payah lagi ada gangguan sekutu, akal, nafsu. Saya rasa tak payahlah itu, nanti pasti bisa lah. Nah itu. Amin insyaallah Buya. Terima kasih banyak Buya atas penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dalam masa latihan tu benar-benar supaya kita bisa mendapatkan batin tunggal tu nanti betul-betul dilatih di kita ni, macam mana bisa
Zahir Allah berwujud Muhammad bernapas pada aku. Nah jadilah sejati diri daripada kalam tu, sehingga kita nanti diajarkan cara terjali kepada batin tunggal, sehingga nanti kalam-kalam macam tadi itu sudah menjadi kalam batin tunggal. Apa kata batin tunggal? Aku zahirnya Allah berwujud Muhammad bernapas pada aku. Nah itu nanti dialah yang pakai kalam tu. Nah gitu ya. Nah disitulah pensaksian tu datangnya. Barulah kita masuk dalam pensaksian. Tapi kalau yang berkalam masih kita, ya, yang bersaksi masih kita. Nah ini menandakan belumlah kita berterjali. Kalau sudah dia berterjali, barulah kita bisa saksikan. Nah supaya dia tak payah, dia tak sulit lagi berterjali, maka kita siapkan hakikatnya dengan sempurna. Ya, kita disiapkan hakikat dengan sempurna. Hakikat zahir waktu Allah berwujud Muhammad bernapas pada aku. Allahu Akbar. Nah kalau ini betul-betul kita sudah tawaduk kepada kalam satu tu, insya Allah batin tunggal tu pasti dia masuk. Tapi kalau kita ragu dengan kalam yang tiga tadi, itu akan tertunda batin tu masuk dia tu. Susah dia masuk. Payah dia coba tak bisa juga itu. Nah tapi kalau sudah hakikat dia bagus, hakiki dia akan datang. Paham? InsyaAllah ya. Baik. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan. Terima kasih Khalifah Muhammad Saleh atas soalannya, dan terima kasih juga Buya atas penjelasannya. Di sini kalau tanpa jemaah untuk bertanya, saya ingin bertanya Buya. Iya, silakan. Untuk kiblat bukan semata arah menghadap Masjidil Haram, melainkan lambang kudrat Allah yang harus diwujudkan dalam diri. Persoalannya, saya bertanya kerahsiaan Kaabah sendiri. Kenapa dia empat arah atau empat sudut dan kain dirintangi kain hitam? Empat sudut yang dimaksud adalah empat kodrat. Layaknya kita ni tengok kenapa lah ya Al-Quran itu angka 6-nya 4 juga. Ya. Artinya barat, timur, selatan, utara, dari empat sisi mata angin dunia itu dipusatkan oleh satu wujud, ya. 4. Dari 4 itu tadilah dapatlah titik koordinat dia itu di tengah-tengah, ya. Nah yang 4 ini menandakan adanya masyrik, adanya maghrib, itu ada di 4 mata angin itu menandakan semua itu tajalli Allah. Contohnya 4 itu 6.666, itu ada angka 6 4 buah. Ya. Nah kita tengoklah di 6-nya timur masyrik matahari hidup itu, nah itu ada jam 24 jam 6, 2 tambah 4 6, jam 15 sore 156, jam 6 sore, ya. Nah ditambah pagi atau tengah pagi itu jam 9 atau 21. Nah 9 21 tambah 2 tambah 1 3, 9 tambah 3 9 9 kurang 3 6. Ya macam-macam tu 6 6 6 6 6 6. Jadi itu sumbu atau koordinat daripada alam. Ya, dan selimut itu adalah hayat, artinya adalah yang menguasai itu adalah batin. Jadi lambang daripada batin itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu warna dia itu hitam atau disebut dengan sukun. Sukun itu hitam. Hitam itu adalah alam ma'rifat, disebut lambang batin. Nah
diselimutkan karena itu jubah atau tahta derajat Baitullah, derajat batinnya Allah terlihat berupa Ka'bah, dirasakan dia berupa Baitullah. Itulah yang dikata Masjidil Haram. Jadi kalau sudah menyatu dia, orang kalau ke sana tu dia tengok Ka'bah tapi dia tak tengok Baitullah, itu dia gagal itu. Sebetulnya Ka'bah itu sajalah yang dikatakan Baitullah. Ya, Ka'bah itu kaf sempurna, ba itu batin, ain itu melihat, itu zat, ya nyata. Jadi itulah batin terlihat. Istilahnya kalau pada diri kita an'am. Nah, ibarat daripada diri kita itu an'am. An adalah batin, am terlihat. Nah, annya atau dikatakan dengan Baitullahnya, itu yang terlihat itu. Nah, yang terlihat itu nama dia itu Ka'bah, kodratnya Baitullah. Orang tak paham itu. Terus mana akulah yang tawaf. Jadi orang yang menyaksikan zahirnya Allah berwujud Muhammad, Allahumma labbaik. Faham tak dia tu orang ke situ? Dia telah saksikan wujud Allah. Zahir Allah berwujud Muhammad. Nah, dia tawaf di situ. Paham tak dia tu? Nah, macam tu. Dia menyempurnakan zahirnya Allah yang berwujud Muhammad. Itulah tujuan tawaf. Sama lah di kita ni. Kita akan menjadi satu kesatuan, menjadi batin, hiduplah. Kita kan tak tengok Baitullah tu. Yang Baitullah itulah orang yang datang tu. Ya, dialah yang Baitullah yang nyata. Zahirnya Ka'bah, rohaninya Baitullah, sementara sir batinnya adalah aku. Itulah yang kita sempurnakan dengan bertawaf tadi itu. Macam tu. Jadi kenapa dia segempat? Karena alam ini memiliki 4 kodrat. Gitu, macam tu. Faham? Ya, audionya tak dengar lah, audionya di. Alhamdulillah, terima kasih beliau, begitu jelas sekali. Bagaimana tentang sa'i pula? Yang Ya 7. sama, sa'i itu menunjukkan bersifat lah dia tu. Karena dia 7. Kalau 7 itu bersifat. Bersifat itu kodrat Allah bertajalli kepada umat itu namanya bersifat. Setiap bersifat jumlahnya pasti 7. 7 itu fatihatun nasun. Dia berubah menjadi kodrat batin tunggal menjadi tajalli batin. Tajalli batin itu sa'i yang 7. Bersifat namanya tu. Kodrat Allah berwujud umat, itu namanya bersifat. Makanya jumlahnya 7. Semacam Al-Fatihah itu jumlahnya 7 tu. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih beliau atas penjelasannya. Seterusnya jemaah-jemaah untuk bertanya, dipersilakan. Alhamdulillah, sekali lagi Khalifah Muhammad Saleh, dipersilakan dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dipertanyakan lagi Bu ya. Berkenaan dengan yang di dalam Bu ya tadi, batin diniyah, batin tunggal yang masuk. Apakah boleh dipahami sebagai batin diri yang martabatnya sudah naik martabatnya? Apa boleh dipahami begitu? Dia sudah menjadi ahli ibadah, ya. Kalau batin ibadah itu bukan batin yang beribadah, tetapi di mana dia duduk, semua ibadah orang akan sah. Itu yang dikatakan ahli ibadah.
Duduk dia di dekat orang berdoa, sah lah doa orang tu. Duduk dia dekat orang zikir, sah lah zikir orang tu. Duduk dia dekat orang solat, sah lah solat orang tu. Nah, jadi pengkabul lah ya, pengkabul. Nah, macam itulah, pengkabul. Nah, itu. Jadi di mana dia ada, sah semua. Karena dia ahlinya, ahlul ibadah. Gitu, faham? Alhamdulillah ya, jelas kan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ada Ustazah Nurani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak ni? Sihat ni? Alhamdulillah. Lama tak jumpa kita ya. Nanti jangan lupa lah ya miladnya ya. Milad YouTube nanti tanggal 24 September kita kumpul lagi lah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Bulan September insyaAllah. Silakan apa nak buat tanya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Adalah satu kodrat, satu wujud zahir dan batin. Itu dikatakan kodrat diniyah, kodrat hakiki, Islam hakiki. Yang Buya cakap awal-awal tadi, wahidatul wujud itu, mubarakah. Jadi macam ni. Audionya dimatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi macam ni. Dikatakan zahirku Allah, berwujud Muhammad, bernapas aku. Itu setelah batin tunggal itu datang. Batin tunggal itu datang, barulah ada kalam tadi itu. Nah, sebelum dia datang, kita tunggu dengan sempurna dulu nih. Zahirku Allah, berwujud Muhammad, bernapas kepada aku. Nah, jadi begitu kita bertajalli nanti, nah itu pas dia. Nah ini sudah beza lah lagi yang lain lagi. Nah barulah ini yang akan kita hantar kepada Bismillah nanti. Nah, dia yang pakai nama Allah tu, dengan nama Allah. Macam tu. Jadi itulah yang akan kita tunggu dan kita jalani. Jadi kita lagi nak betul-betul sempurnakan kodrat hakikat biar nak datang hakiki dengan Allahu Akbar. Ya, dengan ucapan Allahu Akbar hakiki itu berkalam aku zahir, ya Allah berwujud Muhammad bernapas pada aku. Allahu Akbar. Nanti kalau dia sudah bertajalli, dialah yang kalam tu. Nah kita latih dulu lah sekarang ni, ya. Kita coba dulu bertajallikan sendiri ni supaya nanti tak payah lagi. Macam tu maksudnya. Faham tak? InsyaAllah, barakallah Buya. Jadi kita betul-betul sungguh-sungguh dululah kerjakan supaya bisa kita nikmati nanti di saat kita diajarkan bertajalli, kita mudahlah bertajalli itu. Tak ragu lagi, tak ada yang haram lagi lah. Ya, betul-betul Masjidil Haram, masjid yang tidak ada salahnya lagi, makom yang tidak salah lagi, kodrat yang tidak ada salahnya lagi. Kenapa? Allahu al-haqq, al-haqq la batila. Allah adalah Tuhan yang hak, yang tidak tersentuh oleh batil. Nah macam itulah.
Jadi itulah kita harus betul-betul mendirikan ya, betul-betul kita laksanakan tajalinya, dilatih lagi kita tuh. Macam tu, paham jemaah? InsyaAllah Buya. InsyaAllah, alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita bahas lagi, kita tunggu 10 menit lagi nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.